Yang sama kita hormati founder CT Corps, Bapak Hairul Tanjung. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan hadir dan membawa teman-teman dari LPS ke Kota Medan dan membawakan materi yang sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran yang baik bagi kami warga Sumatera Utara, khususnya Kota Medan dan khususnya anak-anak muda. Yang saya lihat tadi di sini begitu masuk, tadi saya tanya Pak karena mohon maaf tadi pagi belum sempat membersamai karena ada beberapa kegiatan di Serdang Bedagai. Tadi saya langsung dari Serdang Bedagai langsung ke sini. Tadi saya tanya juga manfaatnya, saya tanya dapat ilmu atau enggak. Dapat ilmu yang banyak, luar biasa katanya dari acara tadi pagi. Tepuk tangan buat Pak Hairul Tanjung yang sudah membuat kegiatan ini luar biasa sekali. Yang sama kita hormati Ketua Dewan Komisioner LPS Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Bersama dengan kita ada Pak Muhammad Nuh juga di sini. Serta yang sama kita hormati unsur Forum Koordinasi Pimpinan Provinsi Sumatera Utara yang hadir, ada Pak Pangdam 1 Bukit Barisan, serta yang mewakili, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang hadir, para rektor universitas yang berhadir, para kepala perangkat daerah, serta seluruh peserta LPS Financial Festival 2025 yang hadir, dan seluruh tamu undangan yang mohon maaf tak bisa saya sebutkan satu persatu. Pak CT yang kami hormati, ini manggilnya apa, adik-adik atau anak-anak, ini kalau anak-anak kayaknya tua sekali Pak. Nah ini adik-adik saja semua yang menjadi peserta. Pertama tadi saya ucapkan mohon maaf Pak, tadi harusnya pagi saya ikut kegiatan tapi ada kegiatan untuk melaunching tadi salah satu PHTC-nya Bapak Presiden di wilayah Sumatera Utara di lingkungan sekolah. Jadi tadi kegiatannya di Sergi, jadi mohon maaf baru bisa bergabung. Pak CT dan seluruh tamu undangan, ini bicara tentang finansial di depan ahli-ahlinya takut-takut salah jadinya Pak. Jadi saya tidak akan terlalu menyentuh tentang finansialnya karena pasti tadi anak-anak nanti di sini, teman-teman kita semua di sini adik-adik akan banyak mendapatkan input materi dari para ahli. Namun yang ingin saya sampaikan bagaimana kondisi di Sumatera Utara hari ini. Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto sudah mencapaikan cita-cita pertumbuhan ekonomi di nasional di angka 8%. Banyak tentunya poin yang bisa kita jadikan hal untuk menjadikan 8% pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional ini berhasil, khususnya yang ada di wilayah Sumatera Utara. Kami sudah hitung, kami sudah lihat bagaimana pertumbuhan ekonomi di tingkat Sumatera Utara untuk mensuksesi capaian atau cita-cita yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Dari tingkat pertumbuhan ekonomi, dari tingkat nasional 8%, Provinsi Sumatera Utara harus menyumbang 6,8 sampai 7,2% pertumbuhan ekonomi untuk mencapai 8% di tingkat pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional. Kalau di Sumatera Utara miss dari angka tersebut, kemungkinan daerah lain harus bisa menyumbang peningkatan pertumbuhan ekonominya lebih tinggi dari itu lagi. Oleh karena itu, poin-poin yang harus bisa dilakukan dicapai dengan target 6,8 sampai 7,2 dari sisi, karena tadi di sini kita ngomongin bisnisnya ya, dari sharing bisnisnya dan finansialnya, saya tidak akan bahas beberapa komponen yang lain untuk membentuk pertumbuhan ekonomi, namun dari sisi investasi daerah.
Bicara tentang investasi daerah untuk mencapai 6,8 sampai dengan 7,2%, kami sudah hitung perkiraan investasi per tahun yang masuk ke wilayah Sumatera Utara itu minimal di angka 90 sampai dengan 100 triliun per tahun. Ini memang nilai investasi yang sangat besar karena dari target yang dari BI itu hanya 53 Pak ya. Mana dari BI mana? Ada BI ya. Seingat saya dari BI itu ada 53 triliun satu tahun untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang baik. Namun kami dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyampaikan suksesi program Presiden. Oleh karena itu dari sisi investasi tadi kami menyampaikan itu minimal 90 sampai dengan 100 triliun per tahun. Dan di bulan 8 ini masuk ke triwulan 2 kita ini total investasi di Sumatera Utara baru mencapai angka 23 ya, 23 Pak ya, 23 triliun. Nah, ini dengan sisa waktu yang kita bilang efektif mungkin 3 sampai 4 bulan lagi, memang ini menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu dalam kesempatan kali ini tentu peran dari para perbankan di wilayah Sumatera Utara ini sangat-sangat perlu bisa progresif. Karena banyak sekali kegiatan-kegiatan usaha, kegiatan investasi yang memang diperlukan dari tingkat lokal. Kami sudah melihat Pak CT, ini dari beberapa contoh dari salah satu subsektor bisnis saja, contoh dari energi. Dari energi yang harusnya investasinya masuk 38 ya, triliun ya. Dari sektor energi, dari 38 triliun yang harus masuk, itu mungkin 80% itu yang ngambil orang Jakarta semua kasarnya Pak. Ini perusahaannya bisa kita bilang perusahaan Jakarta semua. Memang yang secara permodalan tentu pasti lebih baik lagi. Jadi hanya 20% yang benar-benar kita bilang punya ego kedaerahannya, hanya 20% yang anak Sumatera Utara yang bisa berinvestasi dari 32 triliun tadi. Dan ini dari 32 triliun, nah ini kami sampaikan di sini, ini juga menjadi bahan evaluasi kami di pemerintah, baik di tingkat daerah dan juga di mungkin yang ada di pusat juga Pak, dengan berbagai sektornya. Dari 32 triliun investasi yang harusnya masuk, yang hari ini sudah diberikan akses perizinan, ini baru 2 ya, dengan total nilainya 2 triliun. Dengan angka masuk totalnya 2 triliun, dari 32 triliun. Bayangkan ini sudah bulan 8. Nah ini untuk membangun fisiknya kami rasa tidak akan terkejar sisanya untuk mencapai angka 32 triliun tadi. Nah hal-hal seperti ini banyak kendalanya terkhusus dengan masalah pendanaan. Nah pendanaan yang ada di sektor perbankan, nah di sini memang masih sangat-sangat lemah sekali, aksesnya bisa diakses. Nah ini yang ingin saya sampaikan adalah beberapa kegiatan, beberapa unit usaha ataupun beberapa pengusaha tingkat lokal hari ini masih sangat sulit masuk ke akses permodalan atau keuangan. Itu yang sudah sustain, yang sudah berjalan. Apalagi mohon maafnya teman-teman kita yang ada di ruangan ini. Apalagi anak-anak yang memang baru mau memulai kegiatan usahanya. Oleh karena itu dalam kesempatan kali ini tentunya kami secara pemerintah daerah sangat ingin bersama-sama berkolaborasi tentunya dengan seluruh pihak, bagaimana kiranya seluruh pengusaha atau anak-anak kita yang mau berusaha, mulai dari tingkat, tadi katanya ada yang dari SMA, ada yang dari kuliah, ataupun yang sudah lulus kuliah. Nah ini kalau mau bicara usaha,
minimal nggak bicara tentang modal lagi. Kalaupun bicara modal, mereka sudah bisa mengakses permodalannya, bukan bingung mau akses kemana, tapi bingung mau pilih yang mana. Nah, ini harapan-harapan tentu yang bisa kami sampaikan sebagai pemerintah daerah. Oleh karena itu dalam kesempatan kali ini, dalam forum yang luar biasa ini kami sangat berharap anak-anak kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang saya rasa belum bisa didapatkan di sekolah-sekolah, di kampus pun saya rasa 1 semester sekolah di kampus, belajar di kampus dengan ikut seminar ini mungkin 20 menit, nah ini lebih ataupun minimal setara lah. Nah, 1 semester di kampus dengan 20 menit di sini ini setara. Apalagi kalau Pak CT yang sampaikan 20 menit beliau ngomong udah setara udah dengan 4 semester itu. Nah, langsung tinggal skripsi, tinggal tesis saja. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, Pak. Kami berterima kasih kegiatan ini berada di wilayah Sumatera Utara. Mohon izin, mungkin saya juga langsung pamit Pak karena ada acara juga. Ini acara yang berikutnya juga tentang UMKM Pak, tentang teman-teman para pelaku UMKM. Jadi mudah-mudahan semakin banyak kegiatan yang mengajak kita sadar tentang keuangan, sadar tentang peran lembaga keuangan di sektor bisnis dan sektor yang lainnya, membuat pertumbuhan ekonomi kita semakin baik lagi ke depan. Mungkin ini, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.